Kula nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama saking tlatah Ngayogyakarta. Kali ini saya ingin tetap membahas tentang Gatholoco. Mohon maaf, kemarin saya menyebutkan kita berjumpa di buku ketiga, ternyata buku keduanya itu belum selesai. Buku kedua itu baru sampai ke bait 17. Padahal isi dari buku kedua masih adalah 40 bait. Jadi kita lanjutkan di buku kedua. Oh ya, sedulur, kali ini saya berada di Jembatan Gondolayu, Yogyakarta. Di jembatan itu setiap harinya dilalui ribuan motor, mobil, atau orang yang mengejar duniawi. Sedangkan saya hanya duduk-duduk merekam dan mengamati mereka dengan tenang dan santainya. Baik sedulur, sampai kapan kita akan mengejar duniawi? Itu pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Kemarin sudah sampai buku 17, memahami tentang syariat yang salah, karena siapa yang mampu mengerti tujuan rahasia penciptaan seks, dialah manusia utama. Baik, untuk buku 18 kita lanjut. Walau bukan priai, tetapi namaku rahasia mulia, supaya kelak keturunanku akan menjadi priai besar. Abdul Jabar menjawab, rupamu kaya luwak, kok ngaku sejatine lanang. Nah, di sini luwak itu adalah jenis musang. Wajahmu saja seperti musang, kok mengaku sejatine lanang. Pada bait ke-19 Gatholoco menjawab, ucapanku tidak salah. Ingsun iki lanang sejati. Karena aku disebut lanang sejati, karena juga memahami rahasia mulia barangku atau penciptaan. Sejati artinya ingsun urip tanejo mati, hidup tak bisa mati. Ketika guru itu langsung menyaut, rupamu kaya demit, tidak pernah disentuh air. Gatholoco menjawab, aku bingung, hendak mandi dengan apa? Nah, di sini dimaknai bahwa dalam teori penciptaan itu yang diciptakan hanyalah jasad dan suksma. Tapi atma dan ruh itu tidak diciptakan siapapun, karena atma dan ruh itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau di Al-Quran disebut tiupan nafas dari Allah, kalau dalam Injil atau Taurat disebut pencitraan Tuhan. Atma atau ruh adalah bagian langsung dari Brahman, dari Allah, dan dari Bapa itu sendiri. Sedangkan tadi yang diciptakan adalah badan halus dan jasad. Nah, ini yang harus kita sadari, yang harus kita open mind sekarang. Lalu dengan hubungannya dengan teori penciptaan, kadang kita lupa bahwa kita itu tercipta dari hasil yang pancaran sperma. Tapi kita justru menutupinya dan menganggap tabu, sehingga orang tidak tahu asalnya dari mana. Nah, ini yang perlu dimengerti. Kita semua berasal dari pancaran sperma. Ingat itu sedulur. Langsung saja kita menuju pupuk kedua bait 20.
Jika aku harus mandi dengan air, tubuhku sudah dipenuhi dengan unsur air. Jika harus mandi dengan api, di dalam badanku penuh unsur api. Jika dengan tanah, jelas daging ini dari tanah. Jika dengan angin, badanku sendiri sumber angin. Maka beritahu aku, dengan apa aku mandi? Nah, di sini Gatholoco menekankan bahwa pembentuk jasad atau pembentuk manusia itu ada 4 unsur, yaitu api, angin, tanah, dan air. Tapi kita melupakan ada unsur satu yang sangat penting sebetulnya, tapi setelah agama Siwa Buddha meninggalkan Pulau Jawa, maka ini terlupakan. Yaitu tentang apa? Tentang ruang atau akasa. Akasa ini juga pembentuk dari jasad. Kalau tidak ada ruang, maka tidak adalah susunan anatomi jasad fisik. Nah, tapi ruang kalau di dalam kitab Weda disebutkan masih menjadi bentuk materi atau benda fisik. Nah, yang masih mengenal ruang adalah saudara-saudara kita di Bali, masih mengenal Panca Maha Bhuta atau 5 unsur makhluk. Sebetulnya pupuh 20 ini adalah ungkapan kritikan bagi kaum agamawan yang terlampau mementingkan syariat. Mereka hanya terpaku pada unsur tata lahir, prosedural belaka. Begitu tata lahir dan proseduralnya sudah tunai, mereka merasa sudah cukup sempurna. Ya, nah ini padahal kita masih perlu mempelajari yang lain, bukan hanya sebatas lahir saja. Kalau lahir itu namanya menuruti kebutuhan daging atau tanah, seperti yang saya bilang di depan. Itu banyak orang lalu lalang yang hanya menuruti kebutuhan daging. Baik, kita lanjutkan ke bait 21. Tubuhmu berasal dari cairan, sudah layak kamu mandi dengan air agar suci. Gatholoco menjawab, bodoh. Jika bisa suci dengan mandi air, maka aku akan berendam 9 bulan saja. Tidak perlu cari ilmu. Ketahuilah bahwa aku telah mandi air tekad suci yang jernih. Jernihnya hati tanpa dikotori oleh 22 segala perbuatan yang salah. Itulah mandi yang sesungguhnya bagi manusia, mandi yang benar-benar mandi. Nah, di sini ingin menjawab bahwa kalau hanya dengan air kita bisa mensucikan diri, ya benar. Kita cukup berendam saja, kita nggak perlu cari ilmu kemana-mana, sudah suci. Ini yang ditekankan Gatholoco. Kita lanjut ya, ketika guru itu semakin emosi. Rupamu saja seperti kirek gering. Siapa yang percaya jika kamu punya kejujuran? Jika tidak salah dugaanku, kamu pasti tidak mengenal aturan batal, haram, makruh, najis. Yang kamu tahu hanya halalnya saja. Arak, iwak celeng, iwak babi, asal doyan pasti kamu makan. Tidak takut dosa. Ini Bobo bait ke-23. Gatholoco menjawab, benar. Tidak salah. Walaupun makan daging anjing, aku teliti asal usulnya. Manakala daging itu diperoleh dengan jalan tidak menyakiti sesama. Begitu pula daging celeng dan babi apabila dari ternak sendiri.
siapa yang akan melarangku? Ini pupuh ke-24, bait ke-24. Halalnya melebihi kambing jika kambing itu diperoleh dengan cara yang tidak baik. Maka telitilah asal-usulnya. Daging yang berasal ini dari mana? Dipeliharakah sejak kecil? Kalau daging babi, daging celeng dipelihara sejak kecil, maka halalnya melebihi kambing. Kambing dari hasil mencuri itu haramnya melebihi celeng yang bukan curian. Walaupun daging kerbau namun hasil curian lebih haram dari babi. Ini bait ke-25 di sini menekankan bahwa kita harus selalu melihat sumbernya dari mana. Jangan asal makan dan jangan hanya melihat bahwa yang ini haram, ini halal. Sebatas itu tidak pernah menyakiti orang atau itu tidak mencuri, itu namanya halal. Baik, kita lanjutkan dengan bait ke-26. Ketika guru langsung menjawab, memang halal menurut iblis, pantas hidupnya celaka, melarat selamanya, tidak memiliki makanan cukup, busana compang-camping, semua hanya gombal lusuh. Selama hidup tidak pernah memakan makanan enak, tidak pernah menikmati rasa manis dan gurih, makanya kurus kering, tidak punya rumah. Ini bait ke-26. Bait ke-27, Gatholoco menjawab, yang kaya akan busana dan makanan. Berapa peti jumlah busananya? Berapa tumpuk persediaan makanannya? Itu semua najis jika cuma kamu simpan sendiri atau makan sendiri. Tiga guru tertawa sambil menjawab, pakaian yang sudah kotor dan jelek kami masukkan ke dalam satu tanah bersama kotoranku. Semua sudah terbuang ke tanah. Pikiran mereka lantas, mana yang disebut najis karena sudah dibuang? Gatholoco menjawab lagi, jikalau begitu jelas kalian manusia lumrah, bukan manusia pilihan namanya. Beda denganku, sesungguhnya semua yang ada di bawah bumi ini dan di bawah langit adalah milikku. Yang baru dan gemerlap sengaja aku berikan kepada saudara-saudaraku atau semua makhluk hidup. Aku rela memakai yang jelek-jelek saja. Pupuh 29, bait 29. Cukuplah aku makan yang ini saja. Segala makanan yang enak-enak, yang manis dan gurih, pedas, asin, semua aku berikan untuk dimakan oleh seluruh manusia dan seluruh makhluk yang bersifat hidup. Sedangkan aku hanyalah meneliti setiap hari dan kucatat dalam sastra sebanyak 21 buah dan aku simpan dalam hati. Nah, ini kembali lagi Gatholoco menekankan bahwa semua orang yang hanya mementingkan penampilan fisik maka tidak akan mencapai kesadaran yang lebih atau kesadaran sejati. Nah, di sini juga jangan salah paham bahwa Gatholoco ini merasa menjadi Tuhan, tidak, tapi kebenaran akan bahwa kita ini pancaran Tuhan dan semua bumi ini adalah menjadi miliknya. Itu karena kita semua berhak atas apa yang ada di bumi ini. Tapi kita tidak bisa menikmati semua karena kita sedang menjalani karma kita masing-masing. Karma perbuatan itu akan kembali ke dalam diri kita masing-masing. Tidak mungkin dilimpahkan kepada orang lain. Baik. Di dalam bait ke-29 tadi
dicatat dalam sastra 21. Angka 2 melambangkan mereka yang masih terikat dualitas duniawi. Angka 1 melambangkan mereka yang sudah lepas dari dualitas duniawi. Manusia yang kesadarannya tinggi mampu meneliti, mengamati kedua jenis tingkatan kesadaran para manusia tersebut. Inilah yang dimaksud sastra selikur. Nah, di sini ketika orang yang berkesadaran tinggi mampu melepas identitas, maka sudah tidak ada namanya dimiliki oleh agama A, agama B, itu tidak. Tapi dialah milik alam semesta. Kita lanjut bait 30. Yang kumakan setiap hari, yang kupilih yang sangat panas dan terlampau pahit. Maksudnya ini semua unsur negatif alam yang terlampau ekstrim ya. Kotoranku menjadi gunung, semua gunung yang terlihat. Sebab dunia ini, apa sebabnya dunia ini diliputi asap saja? Sebab api telah kumakan, kotoranku menjadi batu cadas. Aku cukup memakan candu ini. Nah, di sini dimaksudkan bahwa semua unsur negatif dari alam mampu didaur ulang oleh orang-orang yang berkesadaran tinggi melalui batin dari manusia menjadi unsur yang lebih positif. Dilambangkan dengan keberadaan sebuah gunung. Gunung itu menyimpan api yang menakutkan. Namun, lava dari gunung itu bermanfaat menyuburkan tanah sehingga tanaman dimanapun gampang tumbuh. Nah, diliputi asap. Ini maksudnya banyak unsur api yang terlalu ekstrim yang sesungguhnya melingkari bumi ini. Namun karena orang-orang yang berkesadaran tinggi, mereka sengaja menyerap api itu merubah menjadi unsur positif. Jika tidak, niscaya meteor-meteor raksasa dan hal-hal ekstrim yang menakutkan akan menghantam dan mengacaukan bumi tanpa penghalang lagi. Maka sadarilah itu sedulur. Kemudian batu cadas identik dengan kekokohan dan kuat, sehingga bumi bisa diubah menjadi sesuatu yang stabil dan berkelangsungan semata-mata sebagai tempat untuk berevolusi tadi, untuk atma dan roh yang belum menyelesaikan evolusinya, maka akan dilahirkan kembali. Nah, kita tugasnya mempersiapkan bumi ini untuk mereka. Nah, ini bagi orang-orang yang berkesadaran tinggi. Kemudian bait 31. Sebelum aku membuang kotoran batin maksudnya, seluruh gunung belum tercipta. Kelak juga akan sirna lagi jika aku sudah tidak lagi membuang kotoran lewat dubur. Nyatakan kelak apa yang kukatakan ini. Nah, ini maksudnya jika orang-orang yang berkesadaran tinggi sudah tidak ada lagi, maka yang jelas semua gunung, semua halangan sudah tidak ada rintangan lagi, maka bumi akan hancur. Nah, ini di sini para guru diminta menyatakan hal itu, nanti buktikan saja. Nah, kemudian 3 guru menuding sambil, makanya kamu kurus kering, tidak lumrah manusia. Di bait ke-32, aku kurus disebabkan menuruti perintah Gusti. Setiap hari aku setiap hari aku turuti perintah Gusti atau perintah Rasul itu tadi ya. Bertandang ke tempat madat siang, sore, pagi, mengambil candu dan madat. Dimakan langsung maupun dibakar lalu dihisap. Gusti yang memberi izin. Nah, di sini jangan salah paham, dimaksudkan adalah Gusti atau
Rasul itu adalah ruhnya sendiri, atmanya sendiri, suara hati nurani yang memerintahkan manusia untuk terus mabuk spiritual agar terus kecanduan dengan keilahian. Jadi bukan hanya dalam bentuk fisik ya, Rasul Nabi Muhammad fisik, Nabi Isa Yesus fisik, Begawan Manu, Siddhartha Gautama, enggak. Ini adalah rasul-rasul atau utusan yang ada dalam diri sendiri, bukan dalam orang lain. Bait ketiga, manakala tidak ditaati maka akan marah dan sangat berang, kejam menyiksa, membuat aku tidak bisa tidur. Nah, di sini diartikan bahwa jika suara hati manusia, hati nurani kita sendiri tidak didengarkan, maka yang terjadi adalah perang batin dan tidak nyaman. Padahal kita butuh kenyamanan dalam hidup. Bisa dirasakan bahwa suara hati nurani itu akan menyiksa kita jika kita tidak mendengarkannya. Tapi jika dengan meditasi, maka suara batin itu akan semakin jelas terdengar. Dan jika kita mempunyai hati yang berbelas kasih, maka suara hati nurani itu akan semakin nyaring terdengar. Tapi jika kita tidak mendengarkan suara hati nurani, maka kehidupan kita pasti akan berantakan. Masih di bait ketiga, tiga guru tadi mengucapkan ucapan yang tidak pantas, mengatakan Kanjeng Nabi mengutus ke tempat madat. Kanjeng Nabi adalah sosok yang diagungkan seluruh umat manusia, berada di negara Mekah. Nah, ini Gatholoco menjawab dengan pelan, Rasul yang kamu agungkan sudah tidak ada lagi wujudnya, sudah meninggal 1000 tahun yang lalu. Makamnya di tanah Arab. Perjalanan selama 7 bulan untuk ke sana harus menyeberangi lautan. Sekarang tinggal kuburannya saja. Kamu agungkan sembari jungkir balik pun tidak mungkin beliau mengunjungimu. Nah, ini agak berat. Ini dimaksudkan oleh Gatholoco adalah Nabi Muhammad, Yesus Kristus, Siddhartha Gautama itu telah mencapai kesadaran sempurna. Dan sebelum beliau-beliau ini mencapai kesempurnaan, beliau meninggalkan apa yang dinamakan Injil, apa yang dinamakan Alkitab, Weda. Sebetulnya itu sudah cukup. Itu sebagai petunjuk pengikutnya, sembari pegangan sebagai acuan untuk peningkatan kesadaran mereka. Para pengikut harus mampu meneladani dan mengamalkan. Yang paling pokok harus mandiri. Nah, kesadaran ini tidak bisa diterima atau tidak bisa dibuat oleh orang lain, tapi harus sendiri. Makanya harus mandiri. Maka Nabi Muhammad, Yesus Kristus tidak mungkin terus hadir memberikan petunjuk, karena yang beliau tinggalkan sudah cukup. Ayolah sedulur, kita bersikap dewasa. Jangan seperti anak kecil yang terus merepotkan orang tua. Maka mandirilah. Mari kita sambung ke bait ke-35. Pujianmu tidak ada guna, menyusahkan diri sendiri, mengagungkan Rasul, tidak mengagungkan Rasul sendiri. Nah, ini maksudnya atma dan ruh ini adalah perciptaan Tuhan yang menjadi inti sari setiap makhluk hidup.
Atma dan ruh ini adalah utusan yang sesungguhnya. Nah, orang itu kebanyakan mengagungkan rasul yang di luar diri sendiri. Nah, ini maka disebut Gatholoco, semua orang yang sepertimu tidak memahami yang sebenarnya, menyebut nama Allah dengan sia-sia, teriak-teriak, membuat Allah tidak sempat tidur, terganggu dengan suara kalian yang sangat berisik. Ini tadi intinya ya, supaya mandiri, jangan terganggu, jangan tergantung oleh para rasul, tapi kita bergantunglah dengan diri kita sendiri, yaitu karena kita sendiri adalah utusan itu yang harus melanjutkan tugas-tugas para nabi dan para rasul tadi. 36. Seperti yang dijelaskan, Rasulullah telah meninggal 1000 tahun yang lalu. Kamu teriaki dari rumahmu, walaupun sampai melalui lehermu, tidak akan berkenan hadir menemuimu, hanya melelahkan diri sendiri, tiada guna. Ini harus pemahaman tingkat tinggi, maka coba dipahami sendiri ya lur, jangan sampai asal komen, monggo dipahami sendiri. Untuk 37, tadi masih 36, 3 guru tadi langsung menyaut, ucapan yang keluar dari cocotmu adalah ucapan orang bingung, tidak sopan, menghina sesembahan manusia sedunia. Nah, 37, memang benar aku bingung, Gatholoco menjawab ya, disebabkan keprihatinanku karena ketempatan barang yang bukan punyaku semenjak kecil, sehingga barang sampai sekarang sulit aku menjawab, manakala nanti ditanya oleh yang punya. Agar aku terlepas dari masalah ini, bisakah aku meminta pendapat kalian? Bagaimana jawabanku? Jangan sampai aku terkena hukuman. Bait ke-38 untuk 3 guru menjawab, ternyata kamu maling. Tidak pantas kamu meminta pendapat kami. Kamu orang munafik, berdosa pada yang agung. Jika kami sampai memberikan pendapat, tidak urung bakalan ketularan dosanya, walaupun kami tidak ikut mencuri, manakala bersedia memberikan pendapat. Sama saja menyetujui perbuatan bangsat seorang malik, pasti akan ikut tersiksa. Bait ke-39, Gatholoco menjawab, apabila kalian tidak bersedia memberikan pemecahan masalah yang dihadapi seorang maling, baiklah, mari kita bermain teka-teki. Akan tetapi permintaanku, jawablah dengan sungguh-sungguh. Jika kalian bertiga tidak mampu menjawab, nyata kalian guru yang tidak berguna. Bait ke-40 atau terakhir, 3 guru menyetujui. Baiklah, sekarang berikan teka-teki yang seperti apa. Kami akan mendengarkan, manakala sudah mendengarkan, pasti akan paham dan tidak mungkin salah menjawab. Cepat ucapkan. Mengajak bermain teka-teki seperti apa? Akan kami jawab dengan disaksikan para murid yang masih muda-muda. Nah, ini di sini akhir dari pupuh kedua bait ke-40. Jadi sedulur, bahwa yang dimaksud Gatholoco di sini adalah semua ini miliknya Sang Pencipta atau Gusti. Jadi kita ini hanya dipinjamkan. Lalu mengapa kita merasa mengakui, merasa paling memiliki, merasa harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, nanti kalau kita sudah lepas menuju ke kesempurnaan hidup atau alias meninggal, kita ditanyai, bagaimana kita menjawab? Semua ini hanya pinjaman. Maka sedulur, marilah kita menyadari kekuatan itu, kita bentuk kekuatan dan kesadaran dalam diri kita menjadi kesadaran yang murni, sehingga kita mampu menyelesaikan tugas kita di bumi ini seperti yang Sang Pencipta atau Sang Pemilik bumi ini perintahkan.
yaitu jadilah pupuk bagi semua manusia, berbuat baiklah, jangan terlalu serakah, sadarilah bahwa kita cuma sementara. Maka kasih sayang yang tulus kepada semua makhluk itu akan membantu kita menjadi seorang yang lanang sejati dan wadon sejati untuk menyiapkan tempat bagi generasi penerus nanti, atau bagi atma atau roh yang ingin menyelesaikan evolusinya di bumi. Demikian sedulur, untuk pupuh kedua sudah selesai. Kita akan bertemu di pupuh ketiga, masih di Gatholoco, serat Gatholoco. Akhir kata, ketika banyak salah adalah salah saya, ketika ada kebenaran itu kebenaran dari persepsi panjenengan sendiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel saya, Tubagus Purnama, dengan like, subscribe, dan komen. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Jembatan Gondolayu, Yogyakarta mengucapkan Rahayu, 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 matur nuwun.